Samsung Galaxy S10 sekarang harganya sudah turun banget jadi cuma 3 jutaan. Gak cuma itu juga guys, ini tuh varian Snapdragon loh, jadi lebih powerful. So ya, mari kita langsung aja review Samsung Galaxy S10 di tahun 2021. Apakah masih worth it dibeli? Let's go! Halo guys, nemu gue Sam dari Steve Tech, dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy S10 Snapdragon. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, kalian sekarang bisa beli di harga 3,3 juta yang RAM 8GB dengan internal storage sebesar 128GB, yang pastinya itu udah microSD expansion-nya udah ada. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh wallpapernya di deskripsi juga guys. So ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7nm, layar 6,1 inci, Dynamic AMOLED, itu 1440p display dengan PPI sebesar 550, udah dibaut oleh Corning Gorilla Glass 6, 60Hz refresh rate, UFS 2.1 storage speed, stereo speaker yang udah pakai Dolby Atmos, ada headphone jack USB Type-C 3.1, dan juga dia punya baterai sebesar 3400 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt. So, untuk si desain displaynya, build-nya sendiri ini yang pastinya kerasa sangat premium banget dengan glass back dan juga metal frame. Di sini juga ini masih sangat modern banget. Dia pakai Edge display-nya, pastinya masih kelihatan modern, layar depannya dan juga dot display. Full screen ini pretty much masih seperti HP flagship atau HP-HP zaman sekarang, masih sangat modern lah. Walaupun umurnya emang udah 2 tahun kan. Dan ya untuk body belakangnya juga ini sebenarnya gue lebih prefer body belakang S10 daripada S20. Ya ini kerasa lebih ada karakter, lebih noticeable daripada S20 yang kelihatan kayak prototype, kelihatan kayak nggak finish produknya. Dan untuk gripnya sendiri guys, ini karena gue beli yang varian S10 biasa, bukan S10 Plus, jadi lebih kecil dikit, 6,1 inci. Jadi memang ini pemakaian satu tangan masih lumayan comfortable. Walau memang dua tangan lebih comfortable sih. Dan untuk fingerprintnya sendiri, ini sudah pakai under display ultrasonic yang punya kecepatan super cepat, hampir instan malahan, dan super akurat dan sangat secure. Personal sih gue lebih prefer ultrasonic daripada optical. Dan untuk NFC yang pastinya ada NFC-nya, bisa kita lihat posisinya di bawah logo Galaxy. Untuk scanningnya sendiri ini sangat flawless. Kalau bisa kita coba scan, bam, langsung nge-scan dan kebaca. Kita coba lagi, nge-scan, kebaca, dan yang terakhir. So ya, scanningnya sendiri ini gue bisa bilang guys, kalau misal di rating dari 0 sampai 10, ini scanningnya pretty much 10 dari 10. Bisa kita lihat ini error tuh bukan error gara-gara NFC, tapi gara-gara koneksi gue ini MNC-nya lagi rada ngawur kayaknya. Tapi ya, scanningnya sendiri ini 10 dari 10. Perfect banget. So, bekerja. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini untuk harga 3 jutaan sih, hands down the best di harganya guys. Mau dibanding dengan HP baru sekalipun atau HP second, ini pretty much the best. Overall, punya detail super sharp dengan warna yang punchy, dan sangat hidup, viewing angle yang perfect, dan juga kontras yang bagus banget. Ya memang Samsung kan memang dari dulu sampai sekarang pun selalu buat panel nomor 1 untuk line up flagship smartphone-nya. Cuma memang ini untuk pemakaian di bawah sinar matahari terik, ini bisa kita lihat di B-roll-nya, full brightness-nya memang nggak bisa super terang banget. Ya nggak kayak HP flagship zaman sekarang guys. Kelihatan rada gelap, tapi at least ini masih usable kok, masih kelihatan teksnya, masih readable. Dan untuk touch delay-nya pastinya nggak ada sama sekali. Semua HP Samsung yang pernah gue review juga nggak ada masalah, dan juga di S10 ini nggak ada bedanya guys. Ngetik keyboard dan navigasi OS semua kerasa responsif dan smooth. Untuk haptic feedback-nya juga ini gue bisa bilang pretty much mirip banget sama S20 yang kemarin gue review. Salah satu one of the best untuk HP Android. Tapi memang kalau nomor 1 dan nomor 2 ini masih bagus di Apple dan di Google nomor 2-nya. So ya, langsung aja kita review si audio quality-nya. Pertama kita review kualitas audio via headphone jack. Yap, karena di S10 tuh ini varian Samsung Galaxy S terakhir yang masih ada headphone jack. Setelah itu kan di S20 udah menghilang sayangnya. Tapi ya untuk kualitas headphone-nya sendiri dengan Dolby Atmos nyala, ini di S10 masih sangat remarkable banget, even di tahun 2021 guys. Walaupun memang ini nggak sebagus LG V-Series yang pastinya yang dedicated banget, tapi kalau misalnya mau dibanding dengan HP lain, ini S10 pretty much one of the best di harganya. Overall punya sound signature yang warm, dengan vokal yang jernih dan bulat, bass yang punchy, tapi masih balance, mid-range yang rich, walau memang agak sedikit mundur, tapi masih pleasant to hear, dan juga dia punya soundstage dan separasi instrumen yang bagus. Full volume-nya juga ini bisa keras banget guys, gue coba tes pakai headphone favorit gue, Cos Porta Pro. Di volume sekitar 65% aja ini udah kerasa keras banget untuk kuping gue. So it's very nice. Dan untuk kualitas dual speaker-nya, sama juga ini dengan Dolby Atmos nyala. Ini juga pretty much guys, untuk harganya the best. Dia punya vokal yang jernih dan bassy, bulat, dengan soundstage yang luas berkasih Dolby Atmos-nya. Separasi instrumennya baik dan juga sound signature overall yang ke arah warm, tapi nggak warm banget, kayak di antara warm dan balance, which is very nice.
Full volume-nya juga ini guys bisa super keras dengan tanpa distorsi. Ini dia speaker testnya. Untuk lebih detailnya gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin suaranya lebih detail lagi. Check it out guys. Nah, untuk si kamera kualitinya, kamera belakang ini setapnya triple kamera, main kamera 12 megapiksel dengan dual aperture, jadi bisa milih antara f1.5 dan f2.4, very nice, yang udah ada optical image stabilisasi. Kamera keduanya 12 megapiksel juga f2.4 itu telephoto 2 times, dan kamera ketiganya ini 16 megapiksel f2.2 ultra wide yang ada super steady video. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan ini dot kameranya dia, selfie kameranya punya megapiksel sebesar 10 megapiksel dengan f1.9. Nah terus untuk si kualitas ketiga kamera belakang ini gue bisa bilang one of the best juga di harganya guys. Kalau mau dibandingin dengan LG V50 yang kemarin gue review yang harganya mirip, jauh lebih baik kualitas fotonya di Galaxy S10. Bisa kita lihat ini ketiga kamera bisa nge-produce gambar yang sangat detail dengan temperatur warna yang mirip, kontras yang akurat, dan dynamic range yang lumayan bagus. In summary, gambar yang diambil di Galaxy S10 itu masih ada bau-bau flagship-nya lah. Overall, gambar bisa kita lihat kelihatan clean, sharp, dan vibrant. Very nice. Dan untuk foto low light-nya, di Galaxy S10 juga ini masih cukup bagus, tapi nothing special. Gak sebagus HP flagship zaman sekarang ya pastinya. Overall, gambar masih kelihatan cukup terang dengan detail yang masih sharp, dan warna yang masih hidup. Cuma memang guys, ini kalau misalnya di dalam ruangan bisa kita lihat, agak sedikit banyak noise-nya di dalam ruangan yang gelap banget. Tapi overall masih cukup oke kok. Dan untuk foto selfie-nya sendiri, ini juga masih sangat flagship. Ada dua mode, close up dan group mode, itu semuanya kelihatan vibrant dengan fokus objek atau background light-nya tuh ini bagus banget, nggak bleber ke muka, dan punya detail yang masih cukup sharp juga. Nah terus untuk si video decode-nya guys, ini kamera belakangnya tuh bisa nge-record sampai 4K 60fps dengan stabilisasi, sama juga dengan kamera depannya bisa nge-record sampai 4K 60fps. So untuk sampelnya gue bakal bolak-balik kamera depan dan belakang di resolusi 4K 60fps. Ini dia sampelnya, check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60fps. Kita coba stabilisasi. Kalian juga bisa lihat gimana kualitas audionya. Kita coba fokusin. Fokus. Instant. Very nice. Dynamic range-nya. Dan untuk kamera depan guys, so ini kamera depannya pakai resolusi yang sama 4K 60fps. Dynamic range, nothing special seperti kamera depan. So ada gimana kualitas audio dan stabilisasinya di kamera bawah. Nice. Dan untuk si gaming performance-nya guys, ini tuh bukan pakai Exynos karena ini versi Jepang, ini versi AU. Jadi dia itu pakai, kalau misal kita ke CPU Z, dia pakai Snapdragon 855 yang berbasis 7 nanometer. So, yang pastinya jauh lebih powerful daripada Exynos. Dan ini memang kelihatan guys, gue coba tes gaming performance-nya pakai game Honkai Impact 3 di settingan semua rata kanan. Overall-nya gaming performance-nya kerasa smooth dan snappy banget, minimum stutter. Frame rate juga ini sangat stabil di 60. Cuma yang memang setelah main lebih dari 20 menitan, HP kerasa mulai agak panas, yang artinya mulai ada thermal throttling. Yang artinya thermal throttling itu performance-nya turun, ngebuat frame rate memang turun dari stable 60 fps jadi sekitar 45-50 fps. Dan juga stutternya yang tadi nggak ada, sekarang mulai kerasa ada. Tapi nggak cukup signifikan sampai bikin gaming experience-nya annoying. Overall, walaupun thermal throttling, game performance masih playable dan masih lumayan enjoyable. Nah terus untuk main game rhythm, ini kayak Banduri sebenarnya tuh di S10 tuh enak banget guys. Gak ada touch ataupun audio delay kalau misal main di difficulty yang paling tinggi. Tapi yang aneh tuh kadang guys, suara note-nya tuh suka keras kecil. Jadi kayak gak stabil volume si note-nya kalau misalnya kita pencet. Yang ternyata tuh itu masalah dari si Dolby Atmos-nya. Karena setelah gue matiin, masalah tersebut pretty much hilang.
So ya, tanpa Dolby Atmos, ini main game rhythm di S10 pretty much sama kayak main di Apple device. Dan untuk si UI experience-nya, S10 masih sangat up to date juga guys. Kalau misal kita ke About Phone, dan kita ke software, ini pakai One UI 3.1 yang paling baru dan juga dia di Android versi 11. Dan gue dengar juga ini bakal dapat Android 12 yang berbasis One UI 4. Yang One UI 4 itu kan katanya bakal remake banget, bakal kelihatan lebih seksi daripada One UI sebelumnya. Gue looking forward banget. Untuk security levelnya, ini di April juga. So, memang rada lama tapi masih lumayan up to date lah. Dan untuk UI sendiri guys, ini gue udah pernah jelasin super panjang lebar di video kemarin, minggu kemarin, di S20 review yang kenapa gue suka banget One UI. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kenapa gue obses banget sama One UI, kalian bisa lihat videonya, gue bakal taruh di link deskripsi. Ya, in summary lah, One UI itu menurut gue nomor 1 skin OS favorit gue. Jauh lebih bagus daripada MIUI yang pastinya. Tapi ya untuk performanya sendiri ini masih seperti flagship level. Berkat si One UI tadi ini yang cukup polish, dia punya performance yang sangat bagus, buka aplikasi kerasa cepat, masih seperti apa flagship. Multitasking juga masih kerasa bagus banget dan juga overall navigasi OS dan aplikasi di S10 masih kerasa super smooth dan snappy tanpa adanya lag atau stutter. Ya masih kerasa kayak HP flagship. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info guys, salah bukan Pixiv. DRM info ini sudah support Wi-Fi L1 yang pasti jadi kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Dan untuk si HDR-nya juga ini udah support HDR10 dan HDR10+. So, udah sangat flagship ya. Dan yang terakhir langsung aja kita tes si battery life ya guys. So, untuk baterainya dia punya baterai sebesar 3000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt. Ya kapasitasnya ini memang cenderung lemah yang cenderung kecil untuk tahun 2021. Tapi untuk ketahanan baterai guys, di Galaxy S10 ini masih cukup oke. Overall masih bisa tahan full 1 hari penuh dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton video. Untuk SOT sendiri ini bisa dapat 5,5 sampai 6 jam pas. Ya, it's not that great, tapi menurut gue not that bad either. Cukup oke lah, masih cukup bagus ini battery life-nya untuk HP second. Oh ya, sorry guys, gue nggak bisa liatin screenshot si SOT-nya karena gue lupa nge-screenshot. Tapi ya di screenshotnya itu gue dapat 5 jam 38 menit kalau nggak salah. Cukup oke. Dan untuk charging speed-nya guys, gue ngecas pakai fast charger 15 watt, ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 20 menit. Jadi masih lumayan cepat, walaupun memang nggak secepat HP sekarang yang bisa 17 menit tuh udah 100% kayak di Mi 11T Pro ya, itu gila banget. Di sini memang dia masih generasi ke belakang. Tapi cukup oke menurut gue. Dan ya mungkin cuma segitu aja guys reviewnya. Untuk konklusinya sendiri menurut gue sih guys, personal Galaxy S10 di harganya sekarang cuma 3 jutaan. Ya memang ini lebih mahal daripada HP Snapdragon 85 lainnya kayak Xperia One atau setara dengan LG V50. Tapi personal dibanding HP tersebut gue lebih rekomen Galaxy S10. Kenapa? Karena Galaxy S10 punya fitur yang sangat komplit seperti kualitas kamera yang terbaik di harganya, layar Dynamic AMOLED yang masih one of the best, sangat beautiful. Ada headphone jack, UI yang pretty much lebih polis daripada HP yang tadi gue sebutin, dan juga ketahanan baterai yang masih oke. Ya overall guys, Galaxy S10 tuh kelihatan seperti HP second all-in-one terbaik di harganya. Dan gue rekomen banget buat kalian yang lagi nyari HP 3 jutaan, flagship, dengan kategori tersebut yang tadi gue sebutin. So ya kalau misalnya kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper-nya, gue juga udah taruh linknya di deskripsi. Tapi mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan video kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another full review. Bye.